Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili menodok Xiaoyu dengan tujuan memberikannya pengobatan. Setelah persiapan selesai dilakukan oleh Nili, dia bersiap-siap membuka pakaian Xiaoyu. Perlahan, Nili membuka pakaian Xiaoyu sampai ke bagian bahu. Dia mengeluarkan sebuah mangkok kecil yang berisikan obat. Perlahan-lahan, Nili mencelupkan tangannya ke dalam mangkok tersebut. Tangan Nili dilapisi oleh obat. Dia menggosokkannya pada bagian bahu Xiaoyu yang terluka. Dalam sekejap, luka itu langsung sembuh. Nili tersenyum melihat Xiaoyu. Kemudian dia berkata, "Apa kau melihat itu? Itu adalah kemampuan pengobatanku. Aku menarik energi surga dan memasukkannya ke dalam tubuhmu. Itu digunakan untuk menyembuhkan luka yang kau derita." Xiaoyu melirik ke bagian bahu yang sebelumnya terluka. Dia juga terkejut dengan pengobatan yang Nili lakukan. Dalam sekejap, luka dan bekas lukanya langsung menghilang. Nili menepuk-nepuk bahu Xiaoyu yang baru saja disembuhkan sambil berkata, "Mari kita lihat hasilnya." Hal itu mengejutkan Xiaoyu. Nili melanjutkan pengobatannya. Perlahan, dia mengobati bagian atas tubuh Xiaoyu, dari leher, bahu, sampai ke bagian wajahnya. Nili merasa senang. Dia berkata, "Sekarang, bagian kepalamu sudah sembuh." Nili akan melanjutkan pengobatannya ke bagian bawah tubuh Xiaoyu. Dia menyuruh Xiaoyu agar tidak tegang dan rileks. Nili membalikkan tubuh Xiaoyu. Nili akan mengobati bagian punggung terlebih dahulu. Saat tubuh Xiaoyu dibalik, dia merasa sedikit sakit. Nili berkata, "Kenapa kamu menggunakan banyak perban pada tubuhmu? Apa sebelumnya kau sempat mengalami luka?" Perlahan-lahan, Nili mulai merobek perban yang melekat pada tubuh Xiaoyu. Wajah Xiaoyu menjadi semakin merah. Dia ingin menghentikan apa yang dilakukan Nili, akan tetapi dia tidak bisa bergerak. Melihat keadaan punggung Xiaoyu, Nili berkata, "Punggungmu terluka parah. Ini saatnya kita menyembuhkannya dengan mengoleskan salep." Perlahan, Nili mengoleskan salep pada punggung Xiaoyu dengan kedua tangannya. Punggung Xiaoyu yang sebelumnya berisikan banyak luka, tiba-tiba langsung sembuh dan mulus seperti tidak pernah tergores sama sekali. Nili berkata, "Xiaoyu, semua tulang belulang dan kulitmu seperti giok. Aku merasa tidak bisa membantu, tapi aku merasa sedikit iri denganmu." Mendengar itu, wajah Xiaoyu menjadi memerah. Nili melanjutkan pengobatannya. Sekarang, Nili melepas pakaian bawah Xiaoyu. Dia akan menyembuhkan bagian paha Xiaoyu. Nili mengambil obat dalam mangkoknya, kemudian mengoleskannya secara perlahan. Setiap Nili mengoleskan obatnya, Xiaoyu merasa kesakitan. Akan tetapi, setelah selesai dioleskan, sakit itu langsung menghilang, dan luka tersebut sembuh dalam seketika. Nili berdiri, dia mengambil napas, dan melihat kondisi Xiaoyu. Bagian belakang Xiaoyu sudah selesai disembuhkan. Sekarang, Nili akan membantunya membalikkan badan, agar dia bisa menyembuhkan bagian depan tubuh Xiaoyu. Saat Nili membalikannya, Xiaoyu merasa sangat malu. Dia memejamkan matanya. Sesaat Nili terkejut. Dia menatap ke bagian dada Xiaoyu. Itu juga membuat Xiaoyu sangat malu. Dia tidak berani memandang wajah Nili. Akan tetapi Nili terkejut. Dia melihat sebuah pola enkripsi pada bagian dada Xiaoyu. Namun Nili tidak memahami pola tersebut. Ini pertama kalinya dia melihat pola seperti itu. Nili berpikir, "Aku merasa kalau pola enkripsi ini berhubungan dengan asal-usul Xiaoyu. Dia memiliki cincin ruang yang misterius, memiliki pola enkripsi yang misterius. Tampaknya, Xiaoyu memiliki latar belakang yang sangat luar biasa." Wajah Xiaoyu menghadap ke samping, sambil dia memejamkan matanya. Melihat itu, Nili merasa risih. Dia berkata, "Xiaoyu, kita berdua sama-sama laki-laki. Kenapa kau malu seperti ini?" Perkataan Nili tidak membuat Xiaoyu lebih baik. Dia masih menutup matanya dan memalingkan wajahnya. Nili mulai mengobati bagian depan tubuh Xiaoyu. Dia berkata, "Kau tenang saja, aku akan mengobati dengan cepat. Cedera tubuh bagian depanmu tidak terlalu serius. Pengobatan ini akan segera selesai." Perlahan, Nili masih terus mengobati luka Xiaoyu. Dengan detail, Nili melihat bagian tubuh Xiaoyu yang terluka. Dia terus memberikan pengobatan. Xiaoyu mulai merasa rileks. Perlahan dia membuka matanya dan mulai melihat Nili yang sedang mengobatinya. Merasa dia mati, Nili menoleh ke Xiaoyu. Dia sedikit risih dengan tatapan Xiaoyu. Kemudian dengan marah berkata, "Bisakah kau tidak menatapku seperti itu? Hal itu membuatku merasa jijik." Mendengar itu, Xiaoyu langsung menurunkan pandangannya. Nili kembali berkata, "Kenapa? Sekarang, aku sudah selesai melakukan pengobatan kepadamu. Kau harus menjaga pantatmu, atau kau akan..." Nili merasa sesuatu yang berbeda. Dia memperhatikan. Pandangan Nili masih fokus. Dia menatap pola enkripsi yang ada di dada Xiaoyu. Pola itu bergerak,
yang membuat tubuh Xiaoyu bergetar. Nili sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Dia masih terus memandangi perubahan yang terjadi pada pola enkripsi tersebut. Wajah Xiaoyu tiba-tiba memerah, keringat di kepalanya menetes. Setelah melihat perubahan itu, ternyata Nili menyentuh bagian dada Xiaoyu, yang membuat Xiaoyu sangat malu.